Benar. Benar. Usaha tidak pernah Mengkhianati hasil ya. Mengkhianati hasil. Benar. Nah, ini mungkin ada pertanyaan yang cukup nyeleneh ya. Tapi ya namanya juga saya kan orang awam ya. Mau nanya gitu ya, apakah seorang Habib ini itu boleh nggak sih jadi karyawan? Kan kita mau nanya. Nggak apa-apa kan, misalnya saya mau nanya nih, apakah Habib itu boleh nggak sih jadi karyawan gitu, ataupun mungkin dia jadi pegawai di salah satu perusahaan pemerintah atau BUMN ataupun perusahaan swasta kan gitu, boleh nggak sih? Atau memang Habib ini memang dari ayah ataupun memang dari keturunan Habib juga mungkin mengharuskan untuk seorang Habib itu memang harus berdakwah. Nggak boleh jadi karyawan nih, nggak boleh jadi CEO dari ini nih misalnya, nggak boleh nih buka usaha nih mungkin kan kita nggak tahu, soalnya kan kita awam kan gitu. Nah, haruskah berdakwah saja atau gimana gitu? Ya mungkin kalau bisa dibilang tuh jadi karyawan, tuh itu kan semua pekerjaan ya. Iya. Karena nggak mungkin kan kita melarang ataupun memang kayaknya Rasulullah juga nggak pernah melarang. Iya, sekiranya itu dia itu ada manfaat buat hidupnya dia, karena karyawan kan itu pekerjaan. Benar. Sebagai pegawai itu pekerjaan. Benar. Tapi mungkin kalau buat mereka keturunan baginda Rasulullah ya, bagi pandangan Al-Faqih, mungkin juga dari para ulama dan yang lain, pekerjaan yang mungkin menghinakan diri mereka. Oh gitu. Mungkin maksudnya kenapa ada yang kerja yang lebih bagus daripada itu, kenapa enggak misalnya iya. Karena mungkin ya gini, karyawan kan pasti ada bos. Ya, benar. Gitu. Bukan apa masalahnya, ya seperti Anda bilang sendiri, nonjok kita. Oh, iya. Tapi bukan maksudnya kita bilang mereka harus diperlakukan seperti raja, enggak. Tapi maksudnya itu namanya pekerjaan, mau nggak mau dia harus ikutin. Benar. Gitu, maksudnya kalau kenapa ada yang lebih bagus, kenapa enggak? Misalnya berdagang. Karena Rasulullah kan gini, Rasulullah mengajarkan kita nih kepada kita semua, sebaik-baiknya amal ya, yang bagus buat dipekerjakan untuk mencari uang itu tijarah, berdagang. Tijarah, berdagang. Tijarah, berdagang. Nah, makanya kebanyakan ya habaib nih, mungkin yang Al-Faqih pandang, mungkin ada sebagian teman Al-Faqih mungkin kerja sebagai barista. Ada. Oh, ada. Teman Al-Faqih ada. Dan itu Habib. Iya. Oh, dan iya. mungkin mereka berniatan nanti mereka pengen punya bisnis yang lebih besar daripada itu. Mungkin pertama dia dari barista. Ya mungkin itu pekerjaan mereka dulu awal. Mungkin mereka punya kafe sendiri. Oh, gitu. Ya alhamdulillah kemungkinan kemarin ada pertama dari barista, teman Al-Faqih terus dia buka kafe. Dia jadi bosnya. Oh gitu. Ya, mungkin itu kan termasuk besar lah itu kan, yang nggak menghinakan dia. Tapi kan maksudnya kenapa nggak ada yang lebih bagus, misalnya di perdagangan gitu. Jangan perdagangan, kita nggak butuh penyuruhan, tapi itu kan kita sendiri yang ngejalanin, maksudnya gitu. Padahal perdagangan itu juga Rasulullah berdagang. Rasulullah berdakwah dan beliau juga berdagang. Berdakwah dan berdagang, gitu. Seingat saya nih ada slogan ataupun apa sih slogan dari Minang nih. 10 rezeki dari Allah, 9 untuk orang manggaleh. Tahu nggak Bib apa artinya? Itu kan bahasa Ain deh. Oh iya. Itu apa, bahasa apa tuh? Itu bahasa Minang. Oh bahasa Minang. Ini bukan orang Minang. Nah, tolong orang Minang diartiin. Ada yang tahu nggak? Ya pasti kalian tahu lah. Kalian kan ada yang dari Minang juga. Artinya ini Bib. 10 rezeki dari Allah, 9 untuk orang berdagang. Iya, seperti itu. Karena mungkin berdagang tuh kita yang merasakan hasilnya, usahanya kita. Ya, tapi kita berdagang sebagaimana yang Rasulullah ajarkan nih kan, kita nggak boleh riba, kita nggak boleh melampaui batas berdagangnya, apalagi merugikan orang lain. Berarti ya kan? Gini Bib, apakah ada spesifiknya nih? Kita harus jualan apa nih? Apakah kita harus jualan yang sama ikutin dengan Nabi, atau ya udah kalau saya pengennya saya mah jualan helm deh, misalnya contoh gitu, atau kan Nabi itu kan dagangnya saya nggak tahu Nabi dagang apa Bib? Ya dagang-dagang seperti kalau di zaman dulu ya,
Dagangannya banyak, apa aja dijual, Oh, ya gitu. seperti barang-barang antik mungkin, Oh gitu. pakai barang-barang rumah, Oh gitu. Oh ya, mungkin yang dulu mungkin nggak ada, makanan, yang iya. sekarang kan misalnya helm nih misalnya nih. Bib, saya boleh nggak sih dagang helm? Kan kita nggak tahu kan awam. Saya bisa dibalik tirai awam kan gitu. Boleh nggak sih Bib berdagang helm gitu? Boleh. Boleh aja. Selagi itu nggak merugikan orang lain kan, mungkin kan sekarang kan orang banyak pakai motor. Bener. Helm dibutuhkan. Bener. Jual yang dibutuhkan sama orang lain, jangan jual yang nggak dibutuhin sama orang lain. Benar. Gitu. Tips Selagi- buat kalian, satu lagi Bib, tips buat kalian, kalau kalian mau jualan sesuatu, kalian jangan menjual barangnya, tapi jual emosionalnya. Gitu. Gitu. Gimana Bib? Tadi mantap tadi Bib. Iya, seperti itu. Jadi yang kita jual itu bermanfaat. Intinya itu. Dalam perdagangan kan kita jual hasil yang manfaat, yang orang butuhkan. Ya, seperti tadi mungkin helmnya kalau di zaman sekarang helm. Kalau sekarang kan kalau banyak nih. Kalau di daerah ini kan banyak rata-rata kalau di Condet itu kan di Al-Hawis itu parfum. Oh, Parfum gamis, baju koko, sarung, peralatan-peralatan buat ibadah. Boleh jual aja gitu ya. Yang penting halal gitu kan. Jadi ya Oh gitu. seperti itu. Oke. Habib cita-citanya apa? Bib? Pengen tahu gitu. Cita-cita gitu ya. Ya, Apakah harus sama dengan habaib lain gitu atau gimana gitu? Atau Habib pengennya cita-citanya ini nih, gitu. ya kita Al-Fagir sendiri pribadi ingin menjadi orang yang manfaat bagi orang lain. Wah, luar biasa. Karena kan mungkin dari kalimat itu banyak mengandung isinya seperti mengajar, ya kan, mencari ilmu agama, ya kan, mungkin juga perihal-perihal yang baik, ya kan, benar. yang bisa dicontoh di dalam agama, ya, seperti bagaimana yang dianjurkan oleh agama, ya kan, apa aja semua kebaikan, mungkin orang yang rajin sedekah, Benar. jadi kan itu bermanfaat bagi orang lain, ya kan, orang yang ya intinya itu menimbulkan kebaikan lah. Iya. Kan intinya orang yang bermanfaat bagi orang lain kan seperti itu. Karena emang kita kan sebagai manusia itu dilahirkan yanfa'uhum linnas, untuk memberikan manfaat kepada sebagian manusia lainnya. Iya. Linnas anfa'uhum linnas. Iya, Sebagai linnas manusia itu bagikan memanfaat kepada sebagian manusia yang lain. Seperti itu. Wah, luar biasa ya. Gemes deh. Oke. Jadi gini. Ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari @Aji Pangestu. Jadi dia nanya. Promosi ya. Berbayar ya. Jadi dia nanya gini nih. Habib, apakah di Indonesia itu ataupun apakah menjadi seorang Habib itu ada verifikasinya? Nah, itu jawabnya. Itu pertanyaannya maksudnya. Bagus tuh. Gimana Apa tadi? ada Sebagai Habib ada verifikasinya. di mana tadi ya? Oh ya, apakah menjadi seorang Habib ada verifikasinya? Apakah dia harus ke MUI kah? Atau dia harus ke NU kah? Ataupun dia harus ke Depak ataupun Departemen Agama gitu? Apakah ada gitu? Kalau maksudnya jadi seorang Habib ya, seorang Habib ya udah dari lahir mereka yang udah ada silsilah nasabnya mereka, Gitu. ya kan, nasabnya mereka nyambung kepada Nabi besar Muhammad SAW, ya mereka nggak usah harus ke Depak apa segala macam, ya kan, kita lihat aja dari nasabnya dia. Ya, kita lihat dari nasabnya dia sampai gak kepada baginda Rasulullah. Oh gitu. Seperti itu. Ya, jadi Habib mesti ada stempel, mesti verifikasi, nggak ada. Misalnya di stempel gini. Kalau jadi gitu seorang kan. sayyid, seorang Habib putra Nabi besar Muhammad, nggak usah pakai begitu-begituan lagi. Jadi lihat aja di silsilah nasabnya, sampai. Oh gitu. Berarti dia seorang sayyid, keturunan baginda Rasulullah. Berarti itu ada, Bib. Maksudnya dari Habib sampai ke Nabi Muhammad nih ada tuh tertulis itu. Ada. Tertulis itu. Tertulis. Wow. Dan itu semua kalau kita pengen tahu penjelasannya di Robito Alawiyyin tuh di Tanah Abang di situ. Kan di situ semua dicantum semua. Berarti nama Habib ada di Tanah Abang tuh. Ya, bukan nama aneh, maksudnya nasab dari aneh itu ketemu mungkin di sana. Oh gitu. Berarti kalau mau lihat
silsilah nasab-nasab itu sampai kepada Nabi besar Muhammad ada di situ. Ada di Rabithah namanya. Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah. Wow. Sangat luar biasa ya. Berarti termanage semua gitu. Oke. Biar menghindari dari itu orang-orang yang ngaku-ngaku mungkin ngambil susila kan banyak. Oh banyak, Wib. Iya. Misalnya nih saya nih gitu kan. Saya ke Sumatera deh. Mungkin kan kita nggak tahu ya. Ataupun ke Kalimantan, Jayapura deh, terserah deh. Pokoknya yang dimana notabene domisili itu tidak ada Habib nih. Datang nih bawa koper gitu kan. Misalnya bawa koper datang. Assalamualaikum. Saya Habib. Jadi kalian harus salam. Misalnya saya ketahuan gitu, gimana itu gitu. Mungkin di suatu daerah itu nih nggak tahu nih cara ngecek kayak gimana gitu. Sementara saya masih berlagak kayak saya Habib ya, jadi kalian harus mendengarkan ceramah saya. Jadi itu gimana, Habib? Misalnya nggak ada yang tahu nih akses untuk tahu ke Rabithah itu gimana gitu. Kalau bisa dibilang sebenarnya kayak gini banyak. Oh iya? Banyak. Mungkin nggak cuma 1-2 orang. Mereka datang ke satu tempat yang tempatnya itu mereka mengetahui keturunan baginda Rasul, mereka menghormati, tapi mereka nggak tahu silsilahnya ini. Tapi tiba-tiba ngomong Habib dia percaya. Iya, banyak ada. Banyak. Itu banyak kan kayak gitu. Itu kan kalau bisa dibilang itu kalau mungkin dia ketahuan nanti misalnya nanti sama orang-orang daripada mungkin dari orang-orang Rabithah yang mereka mungkin tiba-tiba nanyain di sini ada Habib siapa, yang ngajar siapa, atau di sini siapa yang terpandang siapa. Dan ketika dicari nasabnya dia bukan daripada keturunan Nabi besar Muhammad. Ini kan sebuah kebohongan yang besar. Oh iya dong. Karena dia udah pertama dia membohongi umat. Dia membohongi rakyat. Benar. Ya kan? Benar. Dan bohong ini bukan dosa kecil, dosa besar. Benar. Coba pikirin aja, ente dibohongin sama teman ente. Sakit dong, iya. Dan bohongannya bukan bohongan hal biasa, hal yang besar. Mengaku gitu ya, kayak mengaku. Padahal kita udah misalnya dekat sama dia, bisa-bisanya dia ngakuin. Iya. Kenapa? Gini loh, sebaik-baiknya ente, sebaiknya diri kita itu mengakui diri kita sendiri sebagai udah ini loh kita. Ini loh kita, jangan pernah kita menjiplakkan diri kita dengan orang lain. Oh gitu. Orang yang seperti itu orang nggak percaya diri. Bener. Orang yang kurang percaya diri itu mereka tuh seakan-akan gue pakai namanya dia biar gue terkenal. Oh iya. Seperti itu. Jadi mereka sekarang apalagi lagi ngetren-ngetrennya orang ngaku Habib. Iya. Mereka ngambil kebohongan itu untuk kenikmatan hidupnya dia. Kalau gue di sini nih, gue dikasih dikasih setiap sore, setiap malam, nanti dikasih buah lah, inilah itu. Misalnya seperti itu, mereka mengambil cara seperti itu, kebohongan seperti itu untuk kenikmatan diri dia sendiri. Berarti itu apa yang dikasih misalnya haram-haram semuanya itu, Pip. Rasulullah sendiri udah mengatakan bersabda di dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda min a'dhami firyati ayyadda ya rajul ila ghairi abihi. Daripada kebohongan yang paling besar. Ini kebohongan yang paling besar adalah mereka seorang lelaki ya yang dia mengaku dirinya kepada menisbatkan nasabnya dia kepada selain ayahnya. Itu adalah kebohongan yang paling besar. Wah. Dan Rasulullah bilang orang yang seperti itu haram jasadnya untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, haram lagi. Ya untung saya tidak gitu. Saya selamat dari ancaman ini ataupun dari hadis ini. Selain daripada kebohongan yang besar, Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis lainnya, "Man intasaba ila ghairi abihi, ya kan? Mal'un." Siapa orang yang bernasab kepada selain ayahnya, fahuwa mal'un, maka dia itu adalah orang yang dilaknat. Dilaknat. Jeder. Laknat. Makanya jadi buat lu nih, jangan ngaku-ngaku. Udah percaya diri aja. Nggak usah ngaku-ngaku sama orang lain gitu loh. Nggak hanya harus sama para habaib ya. Ataupun ya udah, be yourself man gitu. Maksudnya lu pede dengan diri lu sendiri, itu lebih keren gitu loh. Lu punya peran diri lu sendiri di dunia ini gitu loh ya.
Jadi jangan ngaku-ngaku. Niatnya kalau lu mau sebar ilmu, ya udah sebar ilmu aja, nggak usah ngaku-ngaku. Sebar ilmu dengan ilmu yang udah lu dapat, dengan referensi yang udah lu dapat, dan lu kemas dengan cara lu. Selesai masalah. Ya, gitu. Bener nggak, Bib? Bener. Udah dinyatain nama Rasulullah itu kebohongan yang besar, dan kemudian dia dilaknat, ya kan? Dan yang ketiga, Rasulullah juga bersabda di hadis lainnya, manidda ila ghaira abi fa huwa ya'lamu annahu ghaira abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang dia menisbatkan dirinya kepada nasab yang nasabnya itu bukan dari bapaknya, dan dia tahu kalau itu bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haram, maka surga baginya adalah haram. Surga haram baginya. Itu kan sangat tegas ya. Teguran sangat keras. Tegas banget itu. Surga itu haram gitu loh. Yang dimana kita kan asal mula kita diciptakan kan dari sana ya, Bib ya. Maksudnya kan cita-cita kita masuk surga ya. Nah, cita-cita terbesar kita masuk surga, tapi kita nggak dihalalkan masuk surga, kayak ya udah percuma hidup di dunia. Gitu. Jadi makanya kenikmatannya cuma sebentar. Mereka ngaku-ngaku mereka kenikmatan di dunia dapatnya sebentar, tapi nanti di akhirat dia merasakan kerugian yang sangat besar. Iya, itu makanya. Jadi buat teman-teman nggak usah ngaku-ngaku, percaya sama diri sendiri, be yourself. Udah selesai. Pasti ya, Bib ya. Ini correct if I'm wrong gitu ya. Setiap orang itu pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka, bener nggak, Bib? Betul. Bener kan? Kadang ada juga seorang Habib banyak yang nggak suka. Ada, Bib ya? Banyak sekali. Itu banyak banget. Jadi ngapain kita harus konsentrasi dengan yang orang yang nggak suka sama kita, bener nggak, Bib? Betul. Nah gitu, lebih baik kita fokus sama orang yang suka sama kita, bener ya? Betul. Itu. Jadi nggak usah mikirin haters gonna hate. Selesai. Bener ya, Bib ya? Betul. Nah gitu. Udah berapa menit ini? Ini mungkin terakhir ataupun pertanyaan terakhir dari dari Aji Pangestu lagi. Jadi 2 juta ya promosinya. Jadi dia mau bertanya. Jadi pertanyaannya ini bukan yang baru, Bib, tapi kita throwback lah ke 10 atau 15 menit yang lalu tentang Habib itu belajar gitu kan. Belajar di pondok pesantren dan akan mau ke Yaman kan. Nah, apakah Habib dari kecil gitu kan? Apakah Habib dari kecil sampai detik ini itu belajarnya itu kepada seorang Habib juga, atau ya belajar sama siapa aja gitu? Apakah emang Habib gitu khusus nih belajarnya sama Habib juga gitu kan, atau sama orang-orang kayak mungkin yang seperti saya gitu loh, yang bukan dari keturunan Habib tapi Habib bisa belajar sama dia, guru Habib lah yang bukan Habib gitu kan. Susah nggak sih cara terjemahinnya? Ya pokoknya gitu ya. Jadi intinya gini, kita belajar ini nggak usah harus berpatokan. Nah, Anda belajar harus sama Habib juga, enggak. Bener. Walaupun memang intinya keberkahannya sama, ilmunya yang disampaikan ilmu juga, ilmu Rasulullah juga. Iya. Jadi ya Al-Fagir sendiri pribadi, Al-Fagir belajar sama siapa aja. Guru Al-Fagir di pondok nggak semuanya Habib, ada juga yang bukan Habib, dan mereka semua Masya Allah. Seperti banyak Ustadz Al-Fagir yang mungkin Al-Fagir menyebutkan nama beliau atas penghormatan Al-Fagir kepada beliau karena perhatiannya. Seperti Ustadz Amin, Ustadz Amin dari Gresik, ya, beliau mengajarkan tafsir Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz Amin. Beliau sangat mendidik kita di dalam kelas, diperhatikan kita di kelas. Juga Ustadz Mudasir. Assalamualaikum Ustadz Mudasir. Ya, semoga beliau semua dipanjangkan umurnya, disehatkan. Amin ya Allah. Ya, amin. Mereka bukan dari kalangan Habib, tapi mereka mempunyai rasa cinta, rasa kasih sayang kepada murid-muridnya, khususnya kepada para habaib juga, yang masih kecil-kecil, yang masih mungkin seumuran Al-Fagir, yang belajar di kelasnya beliau. Kan beliau mengajarkan dengan kasih sayang, ya kan, nggak cuman ke Al-Fagir doang, semuanya kita dipukul rata semuanya. Tapi mereka semua mengajarkan dengan kasih sayang, ya. Masih banyak juga ada Ustadz As'ad, ya. Itu semua bukan dari habaib, tapi mereka mempunyai basic ilmu yang
sangat kuat, luar biasa. Juga mahabbahnya, kecintanya mereka kepada murid-murid. Ya, itu yang membuat Al-Faghir termotivasi juga dari mereka ya, dari ustadz-ustadz para guru-guru Al-Faghir gitu. Jadi nggak semua guru Al-Faghir Habib, mungkin ada sebagian juga dari guru Al-Faghir yang Al-Faghir sebutkan mereka juga memotivasi Al-Faghir, seperti guru Al-Faghir Ustadz Segaf Baharun, Ustadz Segaf bin Hasan Baharun. Beliau sangat banyak sekali memotivasi Al-Faghir dalam memimpin suatu perkumpulan. Mungkin Al-Faghir misalnya memimpin suatu perkumpulan, yang perkumpulan itu mungkin mengajarkan suatu kebaikan, ya kan, melatih juga daripada teman-teman kita ya, dalam belajar, meningkatkan keinginan mereka, ya kan, kekuatan mereka untuk belajar lebih. Ya, Ustadz Segaf juga mengingatkan Al-Faghir pesan-pesan untuk menjadi orang yang sukses. Ya, mana pernah beliau dikasih nasihat atau masukan sama beliau, kalau pengen jadi orang sukses, satu harus menjadi orang yang rendah hati. Wah, sama siapapun guru kita, mau siapapun, mau dia kecil, mau dia guru kita lebih tua daripada kita atau dia mau lebih muda daripada kita, hormatin guru selama dia udah pernah ngajarin kita atau memberikan kita ilmu gitu. Kita harus hormatin, harus dihormatin. Iya, kita cium tangannya kalau bisa, karena dia seorang guru, dia udah memberikan kita ilmu, memberikan kita pengetahuan, seperti itu. Menjadi orang yang rendah hati, itu akan menjadi kunci sukses kita nanti sampai akhirat. Sebagai contoh, misalnya Ana misalnya mempunyai guru dan juga murid-muridnya belajar kepada Ana juga, misalnya. Nah, Ana datang ke kajian guru Ana, ya, mana guru itu mungkin bukan seorang Habib, misalnya seorang ustadz, kiai. Ketika Ana datang, murid-muridnya itu malah menghampiri Al-Faghir. Ketika ustadz guru Al-Faghir itu sedang mengajar. Wah, benar-benar. Itu bagian daripada su'ul adab. Itu bukan su'ul adab, itu adab yang kurang bagus. Adab yang jelek. Kan? Ketika guru kita sedang mengajar, ya kan, mungkin gurunya guru, ya siapapun, walaupun misalnya ada yang datang yang lebih tua daripada guru itu, kita menghormati mereka yang sedang memberikan ilmu. Ya kan? Kan bisa nanti, ya kan, kalau misalnya udah selesai taklim, selesai pelajaran, baru ketemu sama gurunya cium tangan. Nah, itu kan lebih baik, maksudnya lebih lebih sopan gitu, kan teratur. Diajari kan tata tertib. Iya, lebih teratur gitu maksudnya. Mana ada ya kan, misalnya lagi ulangan gitu, misalnya nih kan tiba-tiba Habib datang nih, wah Habib. Seperti itu. Itu bukan penghormatan seperti itu yang bagus. Penghormatan itu juga ada tempatnya. Ya kan, kalau misalnya lagi belajar, lagi di perkumpulan yang itu ngisinya tentang ilmu agama, siapapun yang datang, maksudnya bukan jangan salam, maksudnya melarang kita buat enggak, ya kalau yang dekat-dekat ya salaman bisa lah gitu, tapi kalau misalnya itu jangan semuanya berdiri, hilang dari tempat itu, kesian yang ngajar, ya kan gitu. Kita memikirkan hati seorang guru juga. Tak punya attitude seperti itu, tak boleh lah ya. Terima kasih banget nih buat Habib sekali lagi karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan awam saya yang mewakilkan teman-teman semuanya, bahwasannya nih jawaban dari seorang Habib. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita utarakan kepada Habib sudah dijawab ya. Siapa sih Habib? Apa sih suka dan dukanya menjadi seorang Habib ya, semuanya sudah dijawab, bahkan sampai verifikasi tadi sudah dijawab semuanya gitu. Nah, mungkin Habib mau pertanyaan satu atau pertanyaan dua nih. Ini ada pertanyaan berikutnya nih. Ini saya sudah ingin bertanya nih. Ada dua pertanyaan. Mau pertanyaan pertama atau pertanyaan kedua nih? Yang mana aja lah. Oke, ini pertanyaan yang paling luar biasa, Habib. Gitu ya. Kedepannya, setelah podcast ini tayang, kalau nggak salah ada web series kalau nggak salah. Kan gitu, bener nggak sih ada web series? Nah, kita akan promoin nih jadinya. Ini jadi di akhir dari video kami mau promoin web series nih sebenarnya. Jadi buat teman-teman mantap, kita itu bukan mau ya, tapi sudah mengerjakan proyekan web series di Mantaf ini gitu. Nah, Habib itu salah satu pemeran yang sangat vital di sini. Nah, mungkin bisa dijelaskan satu kata aja, Bib.
Satu kata aja, jangan banyak-banyak, satu kata aja. Habib ini di web series ini apa? Satu kata aja. Biar mereka kayak gitu. Saksikan. Ya, kalau udah Habib yang bilang saksikan ya. Ini luar biasa, men. Ini kita akan, ya pokoknya udahlah, nggak mau banyak ngomong soalnya udah banyak juga ini. Ya udah sangat lelah ya. Oke. Mungkin pesan terakhir dari Habib gitu, satu kalimat ataupun ya pokoknya untuk teman-teman yang sudah nonton lah gitu. Ya, pesan buat saya pribadi ya, Fagir pribadi, juga buat kalian semua yang nonton, jangan pernah tinggalin zikirnya, salawatnya, ibadahnya, ya kan, penghambaan kita kepada Allah, karena itu semua akan balik ke diri kita masing-masing. Karena kita ini seorang hamba yang sangat butuh sekali dengan pertolongannya Allah. Masya Allah. Karena zikir, karena sholawat mungkin akan membantu kita mempermudah hidup kita. Ya benar. Itu aja sih. Ya benar ya. Itu pertanyaan kedua tadi. Kan tadi saya minta 2 pertanyaan, milih 2 pertanyaan. Itu dua pertanyaan sudah kita jawab, sudah kita tanya gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Habib. Kita juga masih di sini terus ya. Kita terus masih di Mantap. Semoga kita langgeng di sini. Pokoknya ya doain kita sama-sama ya. Terus kita berdakwah di sini di channel ini dengan adanya konten baru seperti podcast yang saat ini menambah wawasan kita semuanya gitu ya. Oke, kita tutup aja kali ya. Oke, jangan lupa sekali lagi tidak letih-letihnya saya mengingatkan kepada kalian semua untuk like video ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe juga. Jangan lupa kalau ada masukan ataupun ada yang mau di-sharing kan, bener nggak Bib? Betul. Jangan lupa di komentar ya. Juga di-share. Nah, kalau biar orang-orang pada tahu. Nah, jangan lupa di-share juga. Bener nggak Bib? Bener, karena yang di-share itu ya apalagi itu semua kebaikan, ya kan, ilmu, pengetahuan. Benar. Yang buat orang yang nggak tahu jadi tahu. Iya. Yaitu sama aja kita ya menyebarkan pahala, berbagi pahala kepada orang lain. Gitu. Share-nya itu pahala terus mengalir, jadi kayak jariah. Oh gitu. Amal jariah, amal yang berkesinambungan. Kayak pasukan jariah gitu. Bener ya? Bisa pas sama bajunya. Pasukan jariah. 3 juta. Aduh, 3 juta lagi. Nah, gitu. Jadi emang bener jariah itu sangat luar biasa ya, Bib. Luar biasa. Jadi ya udah mungkin segitu aja. Like, comment, share, subscribe. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.